Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita waktunya mereview sepatu retro. Ini adalah Adidas Pro Model 2G. Saya sudah mencoba sepatu ini bahkan pada saat sekolah dulu tahun 2000-an. Dan sampai sekarang desainnya tidak lekang oleh waktu. Masih cukup menarik. Dan beruntungnya Adidas merilis ulang sepatu ini. Jadi Anda yang dulunya tidak sempat membeli, sekarang bisa bernostalgia dengan membeli sepatu ini. Kami juga membuka pesanan di headshoes.store. Buat Anda yang ingin pre-order dari luar bisa langsung membeli sepatu ini. Lantas dengan sedikit ubahan pada generasi terbaru membuat Adidas Pro Model ini enak ketimbang model sebelumnya. Buat yang penasaran dengan performanya seperti apa, jangan lupa saksikan videonya sampai selesai. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man, girl. Adidas Pro Model 2G adalah sepatu basket retro yang terkenal sejak tahun 2000-an awal. Memiliki ciri khas warna kulit metalik serta 3 garis besar di bagian samping. Sepatu ini tetap digemari hingga saat ini. Dari tampilannya, kemudian bahan yang digunakan, wujud terbaru masih terlihat sama dengan model terdahulu. Mari mulai membahasnya dari bagian traksi. Ada penerapan pola herringbone di sini yang ternyata dibuat dengan bahan karet yang cukup keras. Hasilnya, Pro Model dapat digunakan di indoor maupun outdoor dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk penggunaan di indoor berkontur lembut dan bersih, traksinya tidak pernah kewalahan. Bahkan di beberapa bagian, pengereman juga terasa sempurna. Hindari bagian lapangan yang basah akibat keringat, karena hal tersebut dapat mengganggu cengkeraman sepatu ini. Sementara ketika diajak ke lapangan outdoor, traksinya sangat baik di awal pemakaian. Sayangnya ketika sudah digunakan bermain, masalah mulai muncul perlahan. Traksi ini benar-benar mudah mengangkut debu. Bahkan pola yang dibuat cukup rapat ini juga tidak luput dari kerikil. Setelah dipenuhi dengan debu, penggunaan di lapangan outdoor terasa membahayakan. Seringkali kami merasakan seakan melayang karena cengkeraman yang kurang baik setelah traksi dipenuhi dengan debu. Apalagi sepatu ini memiliki traksi yang benar-benar minim, hanya ada di bagian depan dan belakang, tanpa hadirnya outrigger yang membuat sepatu lebih stabil. Hal tersebut membuat Anda sulit mencari keseimbangan ketika traksi sudah mulai melemah. Makanya pastikan Anda selalu membersihkan traksinya sehabis bermain agar kualitas pengereman tetap terjaga. Nilai 7,5 untuk traksi. Sektor bantalan adalah yang paling berbeda jika dibandingkan Pro Model lansiran 2003. Kini, Adidas tak lagi menggunakan busa EVA standar, namun telah menggantinya dengan bounce yang terasa lebih responsif dan dapat lebih baik dalam meredam benturan. Porsi bounce yang ada di Pro Model terbaru tidak terlalu tebal. Hasilnya, bobot sepatu juga tidak terlalu berat dan lebih nyaman saat dipakai berlarian. Namun, dengan bounce yang lebih tipis ketimbang milik Don't Issue, Pro Model tidak begitu memantul, terutama saat ketika mendarat. Apalagi bantal yang dibuat lebih tipis pada area depan membuat kaki terasa mudah lelah. Sementara di bagian belakang, meskipun porsinya lebih tebal namun tidak terasa membal layaknya bounce di Donovan Mitchell ataupun Damian Lillard. Alih-alih membuat sepatu ini memiliki court feel yang lebih baik, dengan bantal yang tipis, Pro Model terbaru malah terasa kurang durable. Nilai 8 untuk bantalan. what you do. And babe, I wanna make you
mind when I see those hips move. I'm thinking, damn girl, yeah, just let me be your man, girl. Oke bowlers, buat yang mau memesan sepatu ini, kita udah masukin link pemesanannya di deskripsi. Anda bisa pre-order sekitar 4 minggu untuk mendapatkan sepatu ini langsung sampai di rumah Anda. Kemudian untuk memilih size-nya, saya sangat menyarankan bowlers untuk memilih sedikit upsize karena sepatu ini bahannya cukup kaku sehingga membutuhkan waktu break in yang cukup lama untuk membuatnya lebih nyaman di kaki. Kemudian bahannya juga cukup gerah sehingga kalau bowlers memilih size yang benar-benar pas akan membuat kaki bowlers serasa terdesak dan itu merupakan hal yang tidak nyaman untuk menggunakan sepatu basket. Oke, memilih upsize sedikit adalah pilihan yang tepat untuk Adidas Pro Model 2G ini. Beberapa orang mungkin menyukai bahan kulit seperti ini karena tampil klasik dan terkesan berkelas, benar-benar mencuri perhatian ketika di lapangan. Namun, sebagian lainnya tentu akan membenci bahan seperti ini karena selain tidak lentur, butuh waktu penyesuaian yang cukup lama. Dengan DNA sepatu retro, Pro Model memang tidak seelastis sepatu zaman sekarang. Bahkan di awal penggunaan, Anda pasti terasa kurang nyaman, terutama di bagian samping karena terasa begitu kaku. Penggunaan 3-5 kali pemakaian akan membuat bahan atas sepatu ini sedikit melemah. Dan saat itu, Anda bisa mulai menikmati Pro Model. Untuk bagian depan, cangkang karet terasa sedikit menyempit. Pastikan Anda memilih size yang tidak terlalu pas agar jari kaki Anda tidak terlalu terhimpit. Saat digunakan berlama-lama, terutama dalam kondisi cuaca yang panas di lapangan outdoor, menggunakan sepatu ini akan terasa panas. Minimnya ventilasi membuat kaki Anda mudah kegerahan dan hal ini mengurangi kenikmatan dalam mencobanya. Apalagi saat digunakan bertanding dalam tempo yang cepat, kemungkinan akan membuat tampilan sepatu terus menurun. Garis-garis mulai ditemukan yang merupakan ciri khas sepatu berbahan kulit. Kemudian bahannya juga mudah baret, terutama saat tergesek lapangan yang keras atau injakan dari sepatu lawan. Kondisi ini akan membuat Pro Model Anda tidak mulus lagi. Beruntungnya ada padding-padding tebal di bagian pergelangan serta lidah. Hal ini membuat para penggunanya sedikit merasa nyaman. Nilai 7,5 untuk bahan atas. Sepatu ini hadir dengan kuncian yang sangat natural, tanpa aksesoris strap atau pilihan lubang tali. Anda hanya perlu mengandalkan kekuatan dari kerangkanya yang kokoh. Ketika Anda berdiri di atas sepatu ini, Anda bisa mengandalkan kuncian pada tumpuan ikatan tali. Sistem standar menyilang dengan bahan tali rajutan pipis seperti ini perlu diikat 2 kali. Dengan ikatan kencang, paling tidak Anda dapat menjaga kaki bagian tengah dari kemungkinan bergeser. Namun, tali mudah sekali kendur dan Anda perlu mengeceknya saat istirahat. Berlanjut ke bagian depan. Fungsi dari cangkang karet di depan memang untuk memberikan rumah yang kuat untuk jari kaki. Namun, jika Anda menggunakan kaos kaki yang tipis, kemungkinan jari Anda akan sakit karena bahan karet yang dipakai terasa cukup keras. Kemudian, di bagian tengah, Anda juga akan menemukan bahan plastik yang cukup kokoh dan memisahkan traksi depan ke kaki belakang. Plastik ini sukses menyangga telapak Anda dan mencegahnya di posisi tidak aman ketika mendarat. Sayangnya, pada sektor pergelangan terasa begitu longgar. Hal ini membuat para pemain yang suka bermanuver akan berbahaya. Sepatu yang kaku
tidak bisa menekuk sempurna. Lalu, himpitan di area belakang juga tidak bisa menjaga kaki tetap aman. Sisa ruang yang dihadirkan di area ini memungkinkan kaki terkilir. Baiknya, Anda menambah ankle support ketika menggunakannya supaya kaki lebih aman. Nilai 7 untuk kuncian. Self-made, yeah. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Yeah, let's go. Catch me at the top, sipping shots of Patron. Oke bowlers, jadi kesimpulannya ini adalah sepatu basket retro yang sudah dirilis ulang. Dan Anda memang tidak bisa berharap banyak dari sepatu zaman dulu yang dirilis ulang. Pasti ada beberapa rasa yang seperti zaman dulu. Bahannya nih masih cukup kaku, kemudian ini sepatu juga butuh break in sehingga membuat Anda butuh beberapa kali pemakaian dulu baru nyaman menggunakan sepatu ini. Kemudian positifnya sepatu ini sekarang sudah menggunakan bounce, jadi sedikit ada rebound ketika Anda menapak dengan sepatu ini. Dan yang menarik lagi, sepatu ini traksinya bisa digunakan di lapangan outdoor. Namun buat Anda yang membeli sepatu ini, Anda harus memikirkan bahwa ini adalah bukan sepatu yang tepat untuk satu-satunya sepatu Anda. Jadi karena ini sepatu tidak memiliki durability yang cukup kuat, bahannya mudah sekali bergaris jika digunakan, ataupun gampang sekali baret jika Anda misalnya tertumpuk dengan sepatu lain, ataupun saat bermain Anda keinjak-injak dengan sepatu lain, itu akan membuat tampilannya jauh lebih menurun ketimbang saat pertama beli. Lalu sepatu ini juga bisa dibilang kunciannya juga kurang maksimal. Anda sepertinya perlu menambah kanan kiri ankle support Anda, membuat kaki Anda lebih kaku lagi tentunya. Dan sepatu ini kami beri nilai 7,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, mau pesan sepatu seperti ini, ataupun mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia, bisa langsung ke headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao.